Silakan masuk anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk di tempat masing-masing. Terima kasih, Pak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Puji Tuhan kalian semua sehat dan bisa berada di tempat ini ya. Ada baiknya sebelum kita mengikuti layanan ini, kita awali dengan berdoa. Untuk itu saya meminta adik yang di tengah mungkin bisa memimpin kita dalam doa hari ini. Baik, Pak. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa dan izinkan saya membawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Oke, Adik Kurnia. Nah, sebelumnya karena kita belum pernah bertemu, jadi di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan saya juga meminta kalian semua untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing agar kita bisa saling mengenal. Bagi kalian dari kelas yang berbeda kan? Iya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Budiman. Sini saya sebagai guru BK. Kalian bisa panggil saya Pak Joy. Halo, Pak Joy. Oke. Kita mulai memperkenalkan diri dari adik yang ada di sebelah kiri. Baik, Pak. Nama saya Tessa dari kelas bahasa. Semuanya bisa panggil saya dengan Ina. Oke, halo Ina. Halo, Ina. Kenalkan nama saya Lapeni dari kelas 12 IPS 4. Kalian bisa memanggil saya Sela. Oke, halo Sela. Hai Cynthia. Dari kelas 12 saya bisa dipanggil Kurnia. Hai Kurnia. Baik, perkenalkan nama saya Emilia Agada dari kelas 4. Kalian bisa memanggil saya Akila. Halo Akila. Baik, perkenalkan nama saya Mariana Selena dari kelas IPS 2. Kalian bisa memanggil saya Hai. teman-teman, kenalkan nama saya Alicia Garaputon, biasa dipanggil saya dari kelas 12 IPS 1. Halo Uci. Baik anak-anak, karena kalian sudah memperkenalkan diri dan kalian sudah mengetahui satu sama lain, sini saya hari ini akan memberikan suatu layanan yaitu konseling kelompok. Sebelumnya apa kalian sudah pernah mendengar konseling kelompok? Belum, Pak. Oke, karena kalian belum pernah mendengar konseling kelompok, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok sendiri merupakan sebuah layanan yang dibuat oleh guru BK untuk membantu kalian dalam mengatasi persoalan atau masalah. Di mana dalam layanan tersebut kita berdiskusi lebih dari 8 orang untuk saling membagikan informasi terkait dengan masalah satu sama lain. Nah, setelah kita mengetahui masalah satu sama lain, kita akan mendiskusikan untuk mengetahui kira-kira apa upaya yang bagus untuk mengatasi persoalan tersebut. Kalian semuanya sudah paham? Sudah. Oke, jadi adapun tujuan dari layanan kita pada hari ini dibagi menjadi 2 tujuan, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Di mana tujuan layanan sendiri merupakan untuk membantu kalian dalam mengatasi persoalan-persoalan yang kalian hadapi. Nah, adapun tujuan umum yang kita buat pada hari ini adalah untuk membantu kalian dalam mengelola dan manajemen waktu. Nah, adapun tujuan khususnya yaitu agar kalian mampu mengatur waktu secara bijak sebagai langkah awal menuju kesuksesan. Yang kedua, kalian juga dapat mengidentifikasi apa itu yang dimaksud dengan
manajemen waktu. Dan yang ketiga, agar kalian dapat memulai manajemen waktu dengan menyusun jadwal aktivitas secara mandiri. Oke, semuanya sudah paham? Sudah Pak. Nah, oke, anak-anak, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan ice breaking agar kita lebih semangat. Mungkin ada adik-adik yang dapat memimpin kita dalam ice breaking? Oke, mungkin adik Sela bisa maju untuk memimpin kita dalam ice breaking. Kita semuanya berdiri ya. Karena kita semuanya sudah berdiri, jadi saya minta adik Sela memimpin kita pada ice breaking pada hari ini. Sebelum kita memulai ice breaking, kita tepuk semangat dulu. Baik teman-teman, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Teman-teman, jadi ice breaking kita pada hari ini, tepuk saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Kita pakai nyanyi, oke? Oke. 1, 2, 3. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap. Siap, saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Oke, sudah. Oke, semuanya sudah semangat ya? Nah, setelah kita melakukan ice breaking, saya lihat kalian juga sudah semangat. Di sini kita akan memulai layanan kita pada hari ini. Sebelum memulai, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan metode dan teknik yang kita gunakan pada hari ini untuk menjalankan layanan ini. Jadi di sini kita menggunakan teknik behavioral. Jadi sebelum kalian bertanya apa itu behavioral, saya akan menjelaskan. Jadi behavioral sendiri merupakan suatu teknik yang digunakan untuk merubah tingkah laku. Jadi tingkah laku kalian itu diubah dari hal yang negatif ke arah yang positif. Nah, di sini kita menggunakan metode modeling. Lebih khususnya itu modeling simbolis. Apa yang dimaksud dengan modeling simbolis, yaitu saya akan memberikan suatu video sebagai simbolis untuk hal tersebut bisa kalian jadikan contoh untuk merubah tingkah laku kalian. Semuanya sudah paham? Oke. Nah, setelah saya menjelaskan metode dan teknik, adapun aturan-aturan yang kalian harus patuhi dalam layanan ini, yaitu kalian harus bisa bekerja sama, bisa saling mendengarkan satu sama lain, bisa saling kompak, dan bisa berpartisipasi aktif dalam mengikuti segala rangkaian kegiatan hari ini. Apakah kalian semuanya sepakat dan bisa mengikuti layanan sesuai dengan aturan? Sepakat, Pak. Oke, ya. Selanjutnya, jadi layanan kita pada hari ini akan diadakan selama 45 menit. Setuju semuanya? Setuju. Oke, jadi dalam layanan ini sendiri dibagi menjadi 4 tahap. Ada tahap awal, tahap transisi, tahap inti, dan tahap pengakhiran. Jadi kita sudah melalui 2 tahap. Pertama tadi tahap awal, itu kalian sudah memperkenalkan diri, saling berkenalan satu sama lain. Sudah tahap transisi juga, ice breaking tadi. Saya juga sudah menjelaskan metode, teknik, dan sedikit penjelasan mengenai tentang apa itu behavioral, apa itu modeling. Nah, sebelum kita memasuki tahap selanjutnya, itu tahap inti, di sini saya akan menjelaskan ada 3 asas yang kalian harus patuhi di dalam layanan ini. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi apa yang dimaksud dengan asas kerahasiaan itu, yaitu kalian bisa merahasiakan apa yang kita diskusikan pada hari ini. Jadi apa yang kita diskusikan, segala hal apa yang kita bicarakan di dalam ruangan ini tidak boleh kalian sampaikan keluar ataupun ke orang lain. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke. Yang kedua adalah kesukarelaan, di mana kalian datang pada hari ini tanpa ada paksaan, tanpa ada perintah ataupun suruhan orang lain yang membuat kalian tertekan. Jadi kalian datang dengan sukarela karena keinginan kalian sendiri. Begitu pula saat kalian bercerita tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan kalian,
kalian menjelaskan tentang masalah-masalah yang kalian hadapi itu semuanya sukarela tanpa ada paksaan. Nah, yang terakhir yaitu adalah yaitu asas keterbukaan. Di mana asas keterbukaan ini kalian terbuka dalam menyampaikan segala hal yang kalian alami, mulai dari apa masalah yang kalian hadapi, tentang pengalaman maupun tentang pendapat-pendapat yang ingin kalian sampaikan. Jadi semuanya harus terbuka. Oke. Sekian penjelasan tentang asas-asas dalam layanan ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap inti. Apa kalian sudah siap? Siap. Oke. Jadi dalam tahap inti ini saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen waktu. Nah, sebelum saya mendiskusikan tentang manajemen waktu, saya ingin memberikan bahwa kalian semua dalam mengikuti layanan ini bukan berarti saya ingin memberikan atau menjudge kalian ya, tidak memberikan hukuman, tetapi di sini saya akan membantu kalian. Saya percaya bahwa kita berada di tempat ini bersama-sama untuk saling menguatkan dan saling membantu. Di mana semoga dengan layanan ini kita bisa mengatasi persoalan yang kita hadapi. Oke, jadi sebelum kita masuk ke penjelasan terkait dengan topik, sini saya ingin bertanya terkait dengan kira-kira apa persoalan atau permasalahan yang kalian hadapi. Semuanya bisa menjawab kan? Oke, kita mulai dari Adik Ina ya tadi. Ya, kira-kira apa permasalahan yang Adik Ina hadapi terkait dengan manajemen waktu? Baik Pak, terima kasih. Masalah yang sering saya hadapi itu saya sering menunda dalam mengerjakan tugas Pak. Oke, jadi kita bisa mendengar bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Adik Ina sering menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Oke, mungkin Adik Sela. Baik Pak, kalau dari saya tuh mungkin saya tidak bisa mengatur waktu saya dengan baik karena saya punya banyak kegiatan Pak. Oke, tidak dapat mengatur waktu atau memanajemen kegiatan karena terlalu banyak aktivitas yang dilakukannya. Mungkin Adik Cynthia selanjutnya. Kalau dari saya sering datang terlambat ke sekolah karena di malam hari pun saya kesulitan saat tidur, jadi saya kurang mampu mengatur waktu untuk mana di sekolah, mana yang tidur. Oke, jadi karena adanya kesulitan untuk tidur menyebabkan Adik Cynthia sering terlambat ya bangun paginya. Oke, selanjutnya Adik Kurnia mungkin bisa menjelaskan tentang kira-kira apa masalah terkait dengan manajemen waktu. Kalau saya itu sering terlambat kumpul tugas karena biasanya kalau guru kasih tugas itu saya sering tunda masih bisa besok, jadi tunda-tunda terus sampai H-1-nya baru saya mulai kerja Pak. Jadi sering terlambat kumpul. Oke, jadi Adik Kurnia sering menunda-nunda ya. Selanjutnya Adik Afila. Baik Pak, kalau dari saya mungkin sama seperti teman-teman yang lain sudah menjawab. Jadi saya tuh sering dalam melakukan kegiatan apapun itu saya sering melakukannya secara terburu-buru, sehingga kadang mungkin saya ada dalam kegiatan ini, pada saat saya mau melakukan kegiatan ini terus saya bangun terlambat, itu saya buru-buru siap, kemudian ada yang saya lupa dalam datang ke sekolah itu saya lupa membawa buku mata pelajaran saya gitu. Oke, jadi sering terburu-buru ya karena tidak memanajemen waktu. Jadi bangun pagi itu buru-buru ambil buku, baru cari baju, tidak mempersiapkannya dari malam hari. Nah, mungkin Adik Helen. Baik Pak, saya biasanya sering bangun terlambat karena di malam hari saya kadang suka begadang Pak. Oke, suka begadang ya, contohnya main HP ya mungkin ya. Oke. Baik Pak, kalau dari saya sulit fokus pada satu tugas karena saya multitasking Pak. Saya saat belum selesai saya kerja yang lain. Oke, jadi Adik Uci itu yang satu belum selesai pergi yang satu. Jadi semuanya jadinya pada akhirnya semuanya tidak selesai semua karena Adik Uci meloncat-loncat kegiatannya. Nah, adik-adik setelah mendengarkan apa yang menjadi permasalahan kalian, jadi setelah saya simpulkan
masalahnya hampir sama ya. Ya, Pak. Terlambat tugas, terlambat bangun, terlambat ke sekolah. Nah, jadi untuk itu kita akan menentukan tentang topik apa yang kita gunakan untuk mengatasi masalah kalian pada hari ini. Jadi untuk itu kita sepakat bahwa topik layanannya itu terkait dengan bagaimana strategi yang bagus untuk memanajemen waktu. Bagaimana semuanya setuju? Setuju, Pak. Oke. Dari persoalan dan topik yang kita akan bahas sebentar, kira-kira apa tujuan kalian atau apa yang ingin kalian capai dalam mengikuti layanan ini? Mungkin kita sekarang mulai dari adik Uci, apa yang adik Uci ingin capai setelah mengikuti layanan ini? Tujuannya agar setelah mengikuti layanan ini saya dapat mengatur waktu agar mengatur waktu saya menjadi lebih baik agar saya dapat menyelesaikan setiap pekerjaan juga dengan baik dan tepat pada waktu. Oke, jadi adik Uci ingin bahwa dia bisa mengatur waktu lebih baik lagi. Mungkin adik Glenn? Jadi tujuannya mungkin dari dapat saya ambil Pak, mungkin bisa mengatur waktu tidur saya karena saya biasanya sering bergadang main HP pada malam hari, jadi sulit. Oke, mungkin adik Afila? Kalau dari saya Pak, mungkin dari tips-tips yang sementara Bapak berikan kepada kami itu mungkin saya bisa menerapkannya dan saya berharap bisa dapat memanajemen waktu dengan baik sehingga saya nanti tidak perlu melakukan kesalahan. Oke, adik Kurnia? Baik Pak, kalau saya berharap dari kegiatan ini saya bisa lebih mengatur waktu dengan baik sehingga saya bisa mengerjakan tugasnya itu tidak benar-benar lagi saya tidak terlambat dalam aktivitas. Adik Cynthia? Baik Pak, menurut saya tujuan dari mengikuti layanan ini agar saya bisa mengelola waktu dan bisa membuat jadwal untuk ada yang harus untuk ke sekolah dan jam untuk beristirahat. Oke, adik Sela? Baik Pak, kalau dari saya mungkin setelah mengikuti layanan yang Bapak buat ini, saya bisa mengatur jadwal saya lebih baik lagi supaya semua kegiatan yang saya mau ikut bisa terlaksanakan dengan baik tanpa mengganggu satunya kegiatan-kegiatan yang lain Pak. Oke, terakhir dari adik Ina, kira-kira apa yang ingin adiknya capai dari kegiatan kita pada hari ini? Baik Pak, dari kegiatan ini yang saya capai itu di mana saya bisa menerapkan strategi manajemen waktu yang baik agar segala aktivitas dan kegiatan yang dapat saya lakukan bisa terarah dan teratur. Oke, jadi kalian sudah menjelaskan dan menyampaikan tentang apa yang ingin kalian capai, apa yang menjadi tujuan kalian dalam mengikuti layanan kita pada hari ini. Untuk itu selanjutnya kita akan masuk pada tahap intinya, mana saya akan menayangkan satu video yang berisi tentang manajemen waktu yang baik dan benar. Oke, untuk itu saya minta kalian untuk menyimak dengan baik video tersebut karena nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan video tersebut. Yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu pengertian dari manajemen waktu adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah perkembangan keberadaan dan peristiwa dari masa lalu ke masa depan. Karakteristik manajemen waktu yang sukses tentunya kita harus mengevaluasi waktu. Luangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Luangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Bawalah kemanapun agenda atau jadwal agar tetap fokus dan ingat dengan hal-hal yang ingin dikerjakan. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu.
Bergabung dengan teman-teman hanya karena merasa tidak enak dapat menghabiskan waktu berharga kamu yang lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas penting. Istirahat yang cukup. Beristirahat merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal untuk beristirahat dan menjernihkan pikiran. Rencanakan olahraga yang teratur dan masukkan ke dalam rutinitas harian atau mingguan kamu supaya tetap sehat dan bugar. Kalau kita memanajemen waktu dengan baik, hal itu dapat membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir, meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri, serta dapat mengurangi kadar stres dan kecemasan. Tapi, seandainya kita mengabaikan hal tersebut, muncullah dampak manajemen waktu yang buruk, seperti penundaan, kurang tidur, kurang berenergi, tidak tepat waktu, terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, bahkan waktu kerja dan hidup yang tidak seimbang. Ketika kamu sedang mengerjakan satu pekerjaan dan fokus kamu teralihkan ke pekerjaan lain, cobalah untuk tidak teralihkan. Hal ini akan menimbulkan pekerjaan yang tidak selesai dengan baik dan menghambat produktivitas. Hal terpenting dari manajemen waktu yang mudah, menyenangkan, dan dapat dipelajari adalah mempraktekannya secara langsung, dan bukan hanya dengan teori maupun duduk di sebuah seminar. Manajemen waktu ada dalam kendali. Jika kamu akan mengelolanya dengan baik, maka dapat menciptakan peluang yang sangat besar, karena pemanfaatan waktu dan efektivitas merupakan penanda utama untuk sukses. Oke, videonya sudah selesai ya. Ya, dapat. Semoga kalian sudah menyimak ya tadi video tersebut. Nah, adik-adik, setelah kalian menyimak video tersebut dengan sungguh-sungguh ya, saya lihat tadi kalian menyimaknya dengan baik. Saya ingin apa yang kalian dapatkan setelah menonton video tersebut. Itu saya minta kalian untuk bisa menyampaikan hal-hal apa saja yang kalian dapatkan setelah menonton dan menyimak video tadi. Oke, untuk itu kita bisa mulai dari Adik Uci. Kira-kira apa yang Adik Uci dapatkan setelah menonton video layanan tadi? Baik Pak, terima kasih telah atas kesempatan yang diberikan. Jadi yang saya pahami setelah menonton video tadi adalah manajemen waktu adalah keterampilan untuk mengatur waktu secara efektif agar kegiatan yang kita lakukan dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Adik Uci. Selanjutnya Adik Helen. Baik Pak, dari video tadi yang dapat saya ambil atau yang dapat saya dapatkan yaitu di mana dalam manajemen waktu adalah kita ingin membuat agenda terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke, jadi apa yang dapatkan Adik Helen tadi tentang pentingnya membuat agenda atau jadwal kegiatan ya, terkait dengan apa saja kegiatan yang kita lakukan dalam satu hari itu. Nah, selanjutnya Adik Afila, kita beri tepuk tangan Helen. Baik Pak, kalau dari saya yang saya dapatkan itu tadi saya melihat tips-tips dari manajemen waktu di mana kita bisa membuat jadwal agar semuanya lebih berjalan sesuai rencana atau terarah. Kemudian kita bisa mengutamakan prioritas dan mengesampingkan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak begitu penting. Kemudian kita bisa istirahat. Terus ada dari hal tips-tips tersebut tuh bisa membuat kita agar terhindar dari stres, kemudian kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Adik Afila. Selanjutnya Adik Kurnia mungkin bisa menjelaskan tentang apa yang didapatkan setelah menonton video. Pak, jadi yang saya dapatkan dari itu tadi dijelaskan bahwa sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini itu waktu pagi itu kita bisa membuat list atau membuat agenda kegiatan apa saja yang akan kita lakukan di hari itu sehingga kita bisa melakukan kegiatan yang penting terlebih dahulu dan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan nanti itu tidak. Jadi kita tidak bingung untuk memilih untuk melakukan kegiatan yang mana terlebih dahulu. Jadi dengan membuat list kegiatan itu tidak membuat kita menjadi cemas ataupun khawatir karena banyaknya kegiatan yang harus dilakukan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Adik Kurnia. Selanjutnya Adik Cynthia.
Baik Pak, yang saya dapat dari pemaparan video yang sudah Pak tayangkan ini, jadi jika manajemen waktu ini berjalan dengan baik, ada dampak positif yang bisa kami dapat Pak, yaitu peningkatan produktivitas, di mana tugas-tugas dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien, dan sehingga kami bisa mencapai tujuan atau target yang lebih tinggi. Oke, kita beri tepuk tangan untuk adik Cynthia. Selanjutnya adik Sela. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari saya kurang lebih sama seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman semua dengan manajemen waktu, bagaimana tips-tips manajemen waktu kita mengatur dari prioritas yang paling utama, dan juga kita bisa menghindari hal-hal yang sebenarnya tidak penting untuk dilakukan. Saya di sini hanya menambahkan satu tadi video yang tadi, yaitu kita berani mengatakan tidak. Jadi setiap jadwal yang sudah kita buat, ketika ada jadwal lain yang mau masuk atau ada tawaran lain, kita berani mengatakan tidak untuk kita lebih memprioritaskan apa yang sudah kita buat di hari itu, sehingga kita tidak mengganggu aktivitas-aktivitas yang sudah kita lakukan, karena manajemen waktu itu juga sebenarnya pengendalian dari diri kita sendiri. Oke, kita beri tepuk tangan untuk adik. Nah, terakhir adik Ina bisa menjelaskan tentang apa yang didapatkan dari video yang sudah ditonton tadi. Baik Pak, terima kasih yang saya dapatkan di sini, di mana jika kita dapat mengelola waktu yang baik, maka kita akan melakukan pekerjaan yang benar pada waktu yang baik. Jadi di sini juga ada kita bisa menjadi seseorang yang lebih rapi dan percaya diri akan disiplin. Oke, kita beri tepuk tangan untuk adik. Jadi hal yang penting dari video ini tadi, di mana bahwa seperti yang adik Milan jelaskan, bahwa yang paling pentingnya itu adalah segala hal yang kita lakukan dan segala hal yang kita jadwalkan, bahwa yang dapat mengendalikan hal tersebut adalah diri kita sendiri. Jadi percuma kalau kita membuat jadwal banyak-banyak ataupun memprioritaskan kegiatan, tetapi ketika kita tidak dapat berkomitmen dengan apa yang kita buat, maka sia-sia saja ya. Oke. Nah, adik-adik, setelah kalian menyampaikan tentang apa yang kalian dapatkan dari video yang kalian nonton tadi, saya harap bahwa kalian sudah mulai memahami dan mengerti sedikit tentang apa itu manajemen waktu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi-materi terkait dengan manajemen waktu. Nah, seperti yang kita lihat bahwa manajemen waktu sendiri merupakan keterampilan untuk mengatur waktu secara efektif agar dapat mencapai tujuan dengan lebih produktif dan efisien. Di mana dengan manajemen waktu yang baik, kalian bisa menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan berkualitas, serta memiliki waktu luang untuk kegiatan lain. Jadi keterampilan ini juga membantu mengurangi stres, mengatasi kecemasan, dan meningkatkan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti yang kalian jelaskan tadi sebelumnya, bahwa manajemen waktu adalah hal yang sangat berguna dan bermanfaat untuk kalian, yaitu membantu kalian untuk menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan. Hal tersebut dapat membantu kalian untuk tidak pusing dalam mengikuti atau menjalankan aktivitas-aktivitas kalian, di mana kalian sudah menjadwalkan kegiatan kalian sesuai dengan apa yang menjadi hal yang diprioritaskan. Nah, hal tersebut sangat baik hingga dapat berdampak positif untuk mengurangi stres, membantu kalian untuk menyelesaikan tugas secara tepat, dan dengan hal tersebut kalian dapat memanfaatkan waktu luang. Oke, selanjutnya ada manfaat manajemen waktu. Mungkin adik kalian bisa membaca manfaat yang pertama. Baik, manfaat manajemen waktu yang pertama, membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Oke, jadi dengan manajemen waktu kalian bisa menjadi orang yang tepat waktu dan disiplin, di mana kalian sudah mengatur jam berapa kalian pergi, jam berapa kalian pulang, jam berapa kalian menyelesaikan tugas, dan lain sebagainya. Yang kedua, mungkin adik Uci bisa membacanya. Yang kedua, membuat seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir. Nah, betul sekali ya, bahwa dengan manajemen waktu kalian bisa menjadi lebih rapi dan terorganisir. Di mana misalnya misalnya sebelum berangkat sekolah, malamnya kalian melipat pakaian atau menyetrika pakaian kalian, mengatur buku, sehingga
buku-buku pelajarannya tertata rapi, kalian juga pergi sekolah dengan keadaan rapi, bersih, dengan pakaian yang sudah disetrika. Nah, selanjutnya meningkatkan moral seseorang untuk menjadi lebih percaya diri. Nah, seperti yang saya jelaskan di poin 2, misalnya kalian sudah tampilnya rapi, bersih, terus kalian juga datangnya tepat waktu, hal tersebut dapat meningkatkan rasa percaya diri kalian. Yang terakhir adalah mengurangi kadar stres dan kecemasan. Jadi dengan manajemen waktu, kalian tidak ada rasa takut terlambat, rasa takut untuk mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, stres karena banyak pekerjaan yang tertunda ataupun belum diselesaikan. Oke, selanjutnya. Nah, dampak buruk jika tidak memanajemen waktu. Jadi ketika kalian tidak memanajemen waktu, maka akan mendapat hal buruk. Yang pertama yaitu kurangnya tidur, letih, tidak tepat waktu, terburu-buru, dan tidak terorganisir. Jika gagal dapat manajemen waktu, maka akan berdampak buruk bagi kehidupanmu, baik secara pribadi maupun sosial. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan masuk pada strategi manajemen waktu yang baik. Jadi strategi manajemen waktu yang baik itu dibagi menjadi beberapa strategi, yaitu ada 6 strategi. Yang pertama membuat daftar tugas. Membuat daftar tugas di sini yaitu di mana kalian membuat hal-hal apa saja yang tugas yang akan dikerjakan. Misalnya ada tugas yang diberikan dalam minggu ini pada 3 mata pelajaran. Nah, kalian bisa membuat tugas apa yang diselesaikan sesuai dengan deadline-nya. Nah, yang kedua gunakan kalender atau aplikasi pengingat. Jadi kalian kan punya HP masing-masing ya? Sekarang kan kalender bisa memberikan pengingat. Nah, kalian bisa berikan pengingat untuk misalnya deadline tugas ataupun mengerjakan tugas secara tanggal berapa agar kalian bisa lebih mudah mengingat. Nah, yang ketiga, tetapkan waktu belajar. Jadi karena kalian masih sekolah, waktu belajarnya itu pasti ya kalau tidak malam hari, pagi sebelum berangkat ke sekolah. Kalian harus menetapkan waktu belajar. Nah, yang keempat itu kalian bisa mencoba teknik Pomodoro, yaitu teknik Pomodoro sendiri yaitu belajarnya berapa menit, kalian bisa istirahat, baru lanjut belajar lagi, istirahat lagi, agar kalian tidak stres atau tidak kecapean dalam belajar. Yang kelima ini yang paling penting, yaitu hindari menunda-nunda. Kalian sering sekali menunda-nunda mengerjakan tugas ya tadi, dimana kalau deadline-nya masih lama, kerjanya H-1 dulu. Nah, hal tersebut dapat menjadi kalian stres, cemas. Nah, dengan menghindari hal tersebut dengan cara tidak menunda-nunda pekerjaan. Tugasnya diberi kapan, maka pulang sekolah kalian bisa mengerjakannya langsung di rumah. Nah, yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan di sini yaitu menjaga keseimbangan tidur, waktu belajar, waktu mengerjakan tugas. Nah, agar kalian itu seimbang semuanya, tidak ada yang berat. Oke, sekian terkait dengan materi kita mengenai manajemen waktu. Selanjutnya di sini saya ingin meminta komitmen kalian agar kalian bisa menerapkan segala strategi maupun materi yang kita sampaikan pada ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan apa yang sudah menjadi strategi tadi untuk mengatasi masalah kalian. Kalian bisa berkomitmen dan menjalankan jadwal-jadwal yang akan kalian buat untuk manajemen waktu. Jadi apakah kalian bisa menjalankan itu semua? Bisa. Saya yakin bahwa kalian bisa menjalankan dan mengikuti segala strategi yang kita bisa sampaikan terkait dengan manajemen waktu dengan tujuan mengatasi persoalan yang kalian hadapi. Nah, karena sama seperti topik lainnya kita bahwa manajemen waktu sebagai langkah awal menuju kesuksesan, semoga dengan manajemen waktu kalian bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Oke, selanjutnya di sini saya akan membagikan lembar LKPD dan kalian bisa mengisinya dengan apa yang kalian pahami dan kalian mengerti terkait dengan materi yang sudah disampaikan.
Sudah Pak. Oke, sudah. Nah, selanjutnya saya minta salah satu dari kalian untuk membuatkan kesimpulan terkait dengan materi layanan kita hari ini. Oke, mungkin ada Cynthia bisa memberikan kesimpulan terkait dengan materi hari ini. Baik Pak, kesimpulan dari penyampaian kita mengenai tentang manajemen waktu itu, manajemen waktu yang efektif sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dengan mengidentifikasi prioritas, merencanakan dengan baik dan membuat gangguan, kami bisa mencapai tujuan kami dengan lebih efisien. Oke, kita beri tangan untuk Cynthia. Jadi semua hal ini tergantung dari bagaimana kalian berkomitmen dan bagaimana kalian menjalankan segala strategi itu. Karena sekarang ini yang dapat mengontrol adalah diri kalian sendiri. Oke, karena waktu layanan kita sudah mulai berakhir, jadi di sini saya ingin meminta apa pesan dari pesan kalian setelah mengikuti layanan ini. Itu kita mulai dari adik kecil, kira-kira apa pesan yang adik kecil dapat setelah mengikuti layanan kita pada hari ini. Bapak, dari pesan dan pesan yang saya dapatkan dari materi yang Bapak berikan adalah pesannya saya sangat senang karena materi yang Bapak berikan sesuai dengan apa yang kami alami. Pesannya semoga dengan strategi manajemen waktu yang Bapak berikan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar pekerjaan atau tugas yang kami lakukan sesuai dengan jadwal yang telah kami buat. Oke, kita beri tangan. Ya, adik Belen. Pak, pesan dan pesan menurut saya materinya sangat berguna untuk saya dan benar sesuai dengan masalah yang saya juga susah mengatur hidup dan waktu saya bisa mengatur antara jam hidup saya dengan jam kerja saya. Oke, kita tepuk tangan untuk selanjutnya punya Kavila yang akan menjelaskan. Baik Pak, kalau dari saya pesan dan pesan yang saya dapatkan dari materi ini adalah saya sangat senang karena materi yang Bapak berikan ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi saya. Jadi tadi juga kita sudah mulai dengan curriculum sehingga dapat membangun semangat dan kami lebih konsentrasi lagi. Jadi di sini yang saya dapatkan dari manajemen waktu ini agar bisa mengelola waktu yang baik dan saya berharap agar saya bisa menerapkannya dalam kehidupan saya. Oke, kita beri tangan. Abu Dunia. Saya dari pendidikan tinggi, kegiatan ini sangat bermanfaat karena ada yang misalnya dari kegiatan itu sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Karena dengan manajemen waktu ini saya bisa belajar dengan menentukan dengan mengajukan kegiatan yang saya lakukan. Saya tidak lagi menunda tugas dan Oke, kita beri tangan. Dia Menimpa pesanan-pesanan saya yaitu kegiatan yang ini sangat baik untuk kami semua, khususnya untuk saya sehingga saya bisa lebih pandai atau pintar mengatur waktu bagi diri sendiri. Oke, kita beri tangan. Selanjutnya ada Sela. sudah memberikan topik ini kepada kami. Tentu saya akan mencoba bersama dengan ini karena saya dari punya kegiatan dengan topik dari yang sudah saya dan yang sudah beberapa ini tidak sangat berguna bagi saya untuk masuk dalam saya Kita beri tangan juga. Ini adalah Adina. Jadi Pak, kembali ke ini saya bisa sendiri dengan manajemen waktu yang baik. Saya dapat mengatur waktu dan membuat jadwal sehingga bisa menjadi pribadi yang baik. Karena jika saya sudah mulai dari sekarang, kapan lagi saya akan mulai. Oke, kita beri tangan. Nah, tadi setelah memberikan saran besar, sini saya akan memberikan lembaga evaluasi yang terisi sejujur-jujurnya. Baik,
Iya, Kak. Oke, sudah. Nah, jadi layanan kita pada hari ini sudah berakhir. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk antusias adik-adik semua sudah mengikuti layanan kita pada hari ini. Saya bisa mengikuti segala rangkaian dari tahap inti hingga tahap penakhiran ini. Semoga apa yang kita jalankan dalam layanan ini dapat memberikan hasil yang positif bagi kita dan dapat membantu adik-adik dalam mengatasi persoalan yang dihadapi. Oke, karena kita mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan doa, maka hari ini kita juga akan mengakhiri kegiatan layanan kita dengan doa. Itu saya ingin kita diskusi kita dalam doa. Baik Pak Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan berdoa. Izinkanlah saya memimpin doa ini menurut agama dan kepercayaan saya yang kita berdoa melalui. Berdoa selesai. Terima kasih Uci. Tadi waktu pelayanan kita sudah berakhir, kalian bisa kembali ke kelas kalian masing-masing. Kita lanjutkan